Kembali lagi bersama kami di Hukum TV. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Seperti biasa, kami akan membahas isu-isu terbaru ataupun yang masih menjadi problematika di negeri ini. Tentunya yang menjadi hal krusial untuk diperbincangkan. Di mana di video kali ini kami akan membahas terkait fenomena cyberseksisme atau kekerasan gender melalui digital dan bagaimana maraknya fenomena tersebut direspon oleh hukum. Fenomena seksisme di internet biasa dikenal dengan istilah cyberseksisme. Keberadaan perempuan di ruang publik seringkali dicirikan oleh kemungkinan terjadinya kekerasan berbasis gender yang mengganggu kenyamanan ataupun keamanan bagi para perempuan di ruang publik. Perkembangan internet sendiri telah menciptakan ruang publik baru berupa digital publics dan menjanjikan ruang publik yang lebih inklusif untuk semua komunitas. Namun, seiring berkembangnya internet, dapat dilihat bahwa internet telah menjadi tempat di mana ketidaksetaraan masih terjadi, termasuk ketidaksetaraan berbasis gender. Akibatnya, hal ini telah menjadikan internet sebagai tempat utama untuk serangan berbasis gender terhadap perempuan, serta mengancam perempuan di ruang publik digital. Bahkan secara daring, perempuan terus mengalami diskriminasi berbasis gender seperti cyberseksisme. Laporan United Nations Broadband Commission for Digital Development Working Group on Broadband and Gender tahun 2015 menyatakan bahwa perempuan dan anak-anak perempuan seringkali menjadi target utama sasaran perilaku seksisme dan pelecehan di dunia maya. Hal senada juga diungkapkan oleh riset peneliti dari UNESCO pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa 73% perempuan telah mengalami berbagai bentuk kekerasan secara online. Tidak sulit bagi perempuan untuk menemukan bukti perbuatan tidak menyenangkan yang mereka terima di platform online. Mulai dari komentar yang tidak pantas sampai pelecehan seksual virtual dengan segala bentuk bantuan dari kemajuan teknologi. Hal ini tentu akan berdampak buruk bagi perempuan, sebab eksistensi perempuan akan selalu dianggap sebagai second sex atau makhluk subordinat dan dominasi patriarki akan semakin menguat di dunia maya. Hal ini dinamakan cyberseksisme, di mana istilah ini mengacu pada perilaku seksis, melecehkan, mempermalukan, menindas, mengucilkan individu berdasarkan identitas seksual atau gender mereka. Dan tentunya hal ini terjadi di dunia maya. Individu tersebut biasanya tidak dapat membela diri. Cyberseksisme sendiri adalah kekerasan yang bersifat lunak dan perilakunya tidak ditampakkan secara fisik. Hal ini karena korban seringkali tidak menyadari mereka menjadi sasaran atau bahkan korban, terutama ketika pelakunya memiliki relasi dengannya. Para pelaku cyberseksisme seringkali memproduksi kekerasan simbolik melalui kata-kata, gambar, dan komunikasi yang mengandung kebencian dengan latar belakang rasis atau yang bersifat seksis. Perilaku ini muncul dari habitus pelaku yang mengadopsi norma-norma patriarki dalam setiap aspek dan seolah telah menjadi cara hidup. Karena itu, perilaku cyberseksisme dianggap sebagai sebuah hal yang seolah-olah wajar dan biasa. Atau bahkan para agresor ataupun pelaku tersebut menggunakan teknik intimidasi untuk mengancam keamanan dan kenyamanan perempuan di ruang publik digital. Di mana cara yang mereka lakukan antara lain ancaman kekerasan fisik seperti ancaman kematian dan pemerkosaan serta mendoxing korban. Doxing sendiri telah menjadi taktik intimidasi yang umum. Agresor ataupun pelaku akan mempublikasi informasi pribadi korban tanpa persetujuan mereka, yang ditujukan untuk melecehkan korban dalam aktivitas mereka yang lain. Para korban doxing kemudian akan merasa lebih terancam dalam kehidupan sehari-hari mereka karena informasi pribadi mereka seperti alamat, sekolah, atau tempat kerja telah diketahui publik. Hal ini hanyalah satu dari sekian dampak yang ditimbulkan dari adanya cyberseksisme. Cyberseksisme memang serupa dengan seksisme, di mana ia adalah bentuk dominasi patriarki yang perilakunya mampu menyebar dan saling berubah bentuk. Perilaku cyberseksisme dan seksisme berlangsung bolak-balik antara ruang nyata dan dunia maya. Dengan kata lain, cyberseksisme merupakan bentuk upaya untuk mempertahankan dominasi gender yang awalnya hanya di dunia nyata ke dalam dunia maya.
Namun sayangnya, masih banyak kasus kekerasan online termasuk cybersexism yang tidak terselesaikan. Hal ini dikuatkan dengan adanya survei yang dilakukan oleh World Wide Web Foundation pada 86 negara dan menemukan bahwa 74% lembaga penegak hukum dan juga pengadilan gagal dalam mengambil tindakan yang sesuai untuk kasus kekerasan online yang terjadi pada perempuan. Pada tahun 2017 sendiri, terdapat 6.061 kasus cyber di Indonesia yang tentunya dilaporkan ke polisi dan masih banyak yang tidak terselesaikan. Sehingga dalam memerangi cybersexism bukan lagi persoalan personal, melainkan tanggung jawab bersama untuk bertindak dan mengakhirinya. Oleh karena itu, upaya yang bisa kita lakukan untuk memerangi cybersexism adalah dengan menerapkan 3S, yakni sensitization, safeguard, dan sanction. Masing-masing pilar haruslah saling mendukung pilar-pilar lainnya. Dan tentunya dibutuhkan tindakan kolaboratif yang konsisten di berbagai tingkatan. Di mana upaya 3S tersebut yakni sensitization, yang berarti bahwa pencegahan kekerasan online terhadap perempuan melalui perubahan perilaku sosial. Pencegahan dilakukan oleh masyarakat melalui pelatihan, pembelajaran, kampanye, dan pengembangan komunitas. Dan yang kedua adalah safeguard, yang artinya adalah pengawasan dan pemantauan untuk mengurangi resiko terhadap perempuan. Industri digital harus menegakkan penggunaan internet yang bertanggung jawab, pengembangan solusi teknis, dan memajukan ketelitian yang bertugas untuk melaporkan penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga adalah sanction, yakni mengembangkan mekanisme hukum, aturan, ataupun tata kelola penggunaan internet, pengadilan, dan sistem hukum menegakkan kepatuhan dan hukuman yang efektif sebagai konsekuensi bagi pelaku dan konsultasi hak-hak warga sipil di dunia maya. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.